Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Muda Talita Syati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ekstremitas bawah Bapak, meliputi nanti ada pemeriksaan pinggul, kemudian pemeriksaan lutut, dan juga pemeriksaan pergelangan dan juga kaki Bapak. Mungkin nanti agak sedikit kurang nyaman karena terdapat gerakan-gerakan yang harus dilakukan, tapi ini untuk menunjang diagnosis Bapak. Sebelumnya saya minta izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, langsung saja kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu gait pattern dari pasien. Bapak boleh berdiri Pak, kemudian Bapak bisa berjalan sedikit, kemudian balik lagi. Baik, Bapak bisa putar lagi Pak. Ya, jadi kita akan melihat gait pattern pasien pada fase swing dan juga stance fase. Kemudian selanjutnya Bapak boleh berbaring kembali. Kita akan melakukan pemeriksaan pada pinggul pasien terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada pinggul pasien. Kita melihat apakah terdapat muscle wasting, kemudian apakah terdapat shortening, apakah terlihat adanya sinus atau benjolan, kemudian apakah terlihat adanya deformitas berupa angulasi, kemudian rotasi. Di sini dari pasiennya tidak terlihat adanya bengkak ataupun deformitas, kemudian tidak terlihat angulasi, rotasi, dan juga tidak terlihat adanya muscle wasting. Kemudian selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan dengan melakukan palpasi pada area pinggul pasien. Pertama saya akan melakukan palpasi pada body landmark pasien, yaitu dari spina iliaca anterior superior pasien. Kita melihat apakah adanya ketidaksimetrisan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melihat juga dari greater trochanter pasien. Kita lakukan palpasi juga di area greater trochanter pasien. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan palpasi di area symphysis pubis pasien. Kemudian selanjutnya Bapak boleh posisi telungkup atau tengkurap. Kita akan melakukan pemeriksaan dari posterior aspek, yaitu pada spina iliaca posterior superior pasien atau body landmark pasien. Melihat ada tidaknya kesimetrisan, ada atau tidaknya ketidaksimetrisan pada body landmark pasien. Kemudian selanjutnya Bapak boleh berbaring kembali Pak. Kita akan melakukan pemeriksaan range of movement dari sendi pinggul pasien dengan melakukan gerakan fleksi, ekstensi, dan juga abduksi dan juga aduksi. Kita pertama akan melakukan gerakan fleksi terlebih dahulu, kemudian ekstensi, kemudian abduksi dan juga aduksi. Kemudian selanjutnya kaki yang sebelahnya Pak, kita lakukan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian abduksi dan juga aduksi. Kemudian selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan pada sendi lutut pasien. Pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat apakah terdapat deformitas pada sendi lututnya, apakah terdapat memar, bengkak, ataupun terdapat muscle wasting pada area quadriceps femoris dan juga area patellar pasien. Di sini tidak terlihat adanya memar, bengkak, ataupun muscle wasting pada area quadriceps dan juga area patellar pasien. Kemudian selanjutnya kita akan langsung melakukan palpasi pada sendi lutut pasien. Bapak boleh duduk Pak sambil kakinya menggantung. Kita akan melakukan palpasi pada sendi lutut pasien. Yang pertama kita akan melakukan palpasi pada lateral femoral condyle, kemudian medial femoral condyle, kemudian kita melakukan palpasi di area tibial plate dan juga lateral tibial plate, kemudian medial tibial plate. Kemudian kita juga akan melakukan palpasi di area lateral meniscus, kemudian medial meniscus, kemudian di area lateral collateral ligamen dan juga medial collateral ligamen. Kemudian kita melakukan palpasi pada patellar femoral
kompartemen pada pasien. Yang pertama pada patellar tendon, kita lakukan palpasi pada patellar tendon, kemudian tuberosity tibia tuberosity, dan juga otot-otot gastrocnemius dari pasien. Kemudian selanjutnya kaki yang berlawanan, kita juga melakukan pemeriksaan yang sama. Kemudian tibial plate, kemudian medial meniscus dan lateral meniscus, dan juga medial meniscus. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan range of movement dari sendi lutut pasien. Bapak boleh berbaring kembali. Kita melakukan dengan cara gerakan fleksi dan juga ekstensi. Apakah terlihat adanya keterbatasan gerakan ataupun nyeri pada saat melakukan gerakan tersebut? Bapak kalau nyeri bilang ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan ada tidaknya efusi pada sendi lutut pasien, yaitu minor effusion terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan the bulge sign. Yang pertama, kita melakukan tangan yang pemeriksa yang sebelah kiri melakukan di menekan suprapatellar pasien, kemudian jari-jari yang menghadap ke medial akan mendorong cairan ke arah lateral. Kemudian tangan yang berlawanan melakukan tapping di margin lateral lutut pasien. Kemudian tangan yang berada di suprapatellar menekan cairan ke arah bawah. Tapping bertujuan untuk memastikan adanya efusi pada sendi lutut pasien atau tidak. Kemudian selanjutnya apabila pada kasus Mayer effusion, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan the balance sign, yaitu tangan sebelah kiri pemeriksa berada di suprapatellar, kemudian tangan yang kanan, ibu jari dan juga telunjuknya menghadap ke medial. Kemudian tangan yang berada di suprapatellar mendorong ke bawah, sedangkan tangan yang ibu jari dan juga telunjuknya merasakan ada atau tidaknya aliran yang mengalir ke bawah. Baik, selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan pada regio ankle dan juga kaki pasien. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan dari inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat pada ankle dan juga kaki pasien itu terlihat adanya memar atau tidak, kemudian terlihat adanya bengkak atau tidak, kemudian terlihat adanya deformitas, muscle wasting atau tidak. Di sini tidak terlihat adanya muscle wasting, bengkak ataupun memar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada ankle pasien. Yang pertama, kita akan melakukan palpasi pada anterior aspek dari ankle joint. Kita akan melakukan palpasi pada anterior aspek, kemudian melakukan palpasi pada tendon Achilles pasien. Tendon Achilles pasien sampai ke insersionya ke os calcaneus. Kemudian kita melakukan palpasi di area malleolus medial, kemudian di area malleolus lateral. Kemudian selanjutnya melakukan palpasi di area ossa tarsalia ke arah metatarsal, kemudian ke head of metatarsal, kemudian ke fascia plantaris pasien. Apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Bapak di sini terasa nyeri, Pak? Enggak. Tidak ya, Pak. Kemudian di kaki yang sebelahnya juga dilakukan pemeriksaan yang sama. Dimulai dari anterior aspek ankle joint, kemudian ke tendon Achilles pasien, sampai ke insersionya ke os calcaneus, kemudian ke malleolus medial pasien, kemudian ke malleolus lateral, dan juga kita lakukan palpasi di area fascia plantaris pasien. Di sini terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan range of movement dari ankle pasien.
dengan gerakan dorsifleksi. Terasa nyeri Pak? Enggak. Kalau kemudian plantar fleksi sini nyeri Pak? Tidak. Kemudian inversi nyeri Pak? Tidak. Kemudian eversi seperti ini nyeri Pak? Tidak. Kemudian di kaki yang sebelahnya dengan gerakan yang sama nyeri Pak? Tidak. Kemudian nyeri Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya kita akan langsung melakukan pemeriksaan fisik pada spine pasien. Bapak boleh berdiri Pak dan dibuka kaosnya. Kita akan langsung melakukan pemeriksaan fisik pada spine pasien dari anterior aspek terlebih dahulu. Bapak menghadap ke sini. Kita melihat dari anterior aspek pasien, kita melihat apakah terdapat ketidaksimetrisan dari bahu pasien, kemudian apakah ada deformitas dari bahu pasien. Di sini tidak terlihat adanya abnormalitas dan ketidaksimetrisan dari bahu, kemudian deformitas juga tidak ada. Selanjutnya dari lateral aspek seperti ini. Kita melihat apakah terdapat abnormalitas dari kurva tubuh pasien. Di sini tidak terlihat adanya abnormalitas. Kemudian dari posterior aspek, di sini apakah kita melihat alignment tubuh pasien, apakah terdapat skoliosis atau tidak, kemudian apakah ada benjolan atau tidak, kemudian kita juga melihat apakah adanya kelainan kongenital seperti hairy patches dan lain-lain. Kita juga melihat kesimetrisan dari pinggul pasien, apakah simetris atau tidak. Kemudian di sini pasien terlihat pinggulnya simetris dan normal. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada area dari cervical ke arah lumbal. Di sini. Dari area cervical ke arah lumbal, kita melakukan mengurut dari cervical ke arah lumbal pada prosesus spinosus pasien. Bapak di sini terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, selanjutnya kita juga melakukan palpasi pada otot-otot paravertebralis pasien. Terasa nyeri Pak? Tidak. Selanjutnya kita melakukan tapping dengan menggunakan ulnar pemeriksa dari arah lumbar ke arah cervical. Bapak apabila ada nyeri bilang ya Pak. Tidak nyeri Pak? Tidak. Iya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan range of movement dari spine pasien. Bapak boleh menghadap ke saya. Sekarang Bapak menaruh tangan di dada, kemudian Bapak melakukan rotasi ke arah kanan seperti ini. Ya, baik. Kemudian ke arah sebelahnya, Pak. Ya, baik. Di sini terlihat pasien tidak terlihat adanya keterbatasan saat melakukan gerakan. Kemudian Bapak boleh membungkuk Pak, membungkuk sebisanya ya Pak. Kita melihat alignment tubuh pasien, apakah terlihat adanya benjolan atau tidak. Kemudian terlihat apakah ada benjolan pada pundak pasien atau bahu pasien atau tidak. Kemudian dilihat juga alignmentnya apakah ada ketidaksimetrisan atau tidak. Di sini terlihat alignmentnya normal dan juga tidak ada benjolan. Kemudian Pak, sudah Pak, Bapak bisa membungkuk ke belakang sebisanya aja Pak. Baik, sudah Pak. Di sini pasien tidak terlihat adanya keterbatasan saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian membungkuk ke arah samping Pak. Ya, seperti itu, sama ke arah samping sebelah sana. Baik, pasien di sini tidak terlihat juga adanya keterbatasan saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian Bapak boleh berbaring kembali. Kemudian selanjutnya saya akan langsung melakukan pengukuran ekstremitas pada kaki pasien untuk melihat ada tidaknya pemendekan atau shortening atau tidak dengan menggunakan meteran seperti ini dan mengukur ekstremitas pasien dari yang pertama pengukurannya dengan menggunakan apparent length atau bisa juga dengan true length. Yang pertama apparent length
kita mengukur dari umbilikus sampai ke malleolus distal, malleolus medial pasien. Dari umbilikus sampai ke malleolus medial pasien, kaki kanan dan juga kaki kiri. Kemudian dibandingkan di sini dari hasil pengukurannya tidak terdapat adanya pemendekan atau shortening. Kemudian selanjutnya true length, kita mengukur dari sias pasien sampai ke malleolus medial, kaki kanan dan kiri. Baik, di sini juga tidak terlihat adanya pemendekan atau shortening. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Mungkin nanti kita akan lanjut melakukan pemeriksaan yang lain. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya.